فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan dikit itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada ziyadatul thiqah, yang kesimpulannya bagaimana hukum ziyadatul thiqah, apakah diterima atau tidak diterima, Ahmad? Tidak diterima secara mutlak dan tidak ditolak secara mutlak. Lalu bagaimana? Diterima apabila rawinya adil, wakil, lobit dan hafid. Terus? Kalau bilang salah satu syarat tersebut, berarti tidak thiqah kan? Kalau nggak adil ya nggak thiqah. Kalau nggak dhabit tidak thiqah. Nah, mudahnya bahwasanya tidak kita tolak secara mutlak, tidak pula kita terima secara mutlak, tapi dengan melihat qara'in, melihat qarinah-qarinah yang ada seputar tambahan tersebut. Nah, jadi memahami qarinah, memperhatikan qarinah ini penting. Oleh karena itulah, hukum suatu ziyadah diterima atau tidak ini butuh kembali kepada penjelasan dari mutaqaddimun, para hufaz. Baik, kita lanjutkan. Wa minhum man qala ya tuqbalu ziyadatu idza kanat min ghairi rawi bi khilafi ma idza nashita. Ini sudah. Farwaha taratan wa asqataha ukhra. Ini juga pendapat yang lain. Nah, qala minhum man qala in kanat mukhalifatan fil hukmi lima rawahu al-baqun lam tuqbal wa illa qubilat. Kama law tafarrada bil hadithi kulli fa innahu yuqbalu tafarruduhu bihi idza kana thiqatan dhabitan aw hafidhan. Waqad hakal khatibu ala dhalika al-ijma'. Waqad mathala Syekh Abu Amr ziyadat al-thiqah bi hadits Malik an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Tambahan minal muslimin min ziyadati Malik an Nafi'. Taib. Kemarin juga sudah ini kan, terakhir sampai amtilah yang ju'ilat liyal ard. Nah, untuk contoh tambahan minal muslimin, taib, ini ziyadah maqbulah. Taib, perhatikan. Waqad za'ama Tirmidzi anna Malikan tafarrada biha wa sakata Abu Amr ala dzalik. Wa lam yatafarrad biha Malik. Faqad rawaha Muslim min tariqi Dhahhak ibn Utsman an-Nafi' kama rawaha Malik wa kadzalika rawaha al-Bukhari wa Abu Dawud wa an-Nasa'i min tariqi Umar ibn Nafi' an Abi Kamalik. Berarti tidak tafarrud di situ. Qala min amthilati dzalika haditsu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura.
Qala tafarrada Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Asy'a'i bi ziyadah wa turbatuha tahura. An Rib'i bin Hirash an Hudzaifah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Awanah al-Isfaraini fi sihahihim min hadithi. Qala Ibnu Hajar wa hadha at-tamthil laysa mustaqimin. Laysa bimustaqim kalau mau seperti ini. Wa hadha at-tamthil laysa bimustaqim aidan. Lianna Aba Malik qad tafarrada bi jumlatil hadits an Rib'i bin Hirash kama tafarrada bi riwayatihi Taib, ini ada kalimat yang butuh dicek nanti dalam An-Nukat Ibnu Hajar. Mungkin ada dhamir yang berlebihan atau kalimat yang berlebihan membuat maknanya jadi membingungkan ini. Tapi intinya Abu Malik dia bersendirian dengan beberapa hadis dari Rib'i bin Hirash. Sebagaimana pula Rib'i bin Hirash bersendirian dengan beberapa hadis dari Hudzaifah. Fa in arada anna lafdhata turbatuha zaidah fi hadzal hadits ala baqi al-ahadits fil jumlah fa innahu yaridu alaihi annaha fi hadits Ali radhiyallahu anhu. Aidan kama nabbaha alaihi syekhuna wa in arada anna Aba Malik tafarrada biha wa anna rufqatahu an Rib'i lam yadhkuruha kama huwa dhahiru kalamihi falaysa bisahih. Jadi kalau yang dimaksudkan bahwa lafaz turbatuha ini tambahan dalam hadis ini, tambahan atas hadis-hadis yang datang secara umum, maka terbantah dengan dengan hadis Ali. Karena itu datang juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib penyebutan turbah. Waju'ila turbatu halana tahura. Apabila yang diinginkan adalah bersendiriannya Abu Malik dengan riwayat itu, dan bahwasanya teman-teman Rib'i tidak menyebutkannya, maka ini juga tidak sahih. Tidak benar untuk dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Karena Abu Malik tidak bersendirian. Jadi untuk contoh tambahan turbatuha ini tidak benar untuk dijadikan contoh ziyadah thiqah. Kenapa? Karena lafaz tersebut datang dari hadis Ali juga. Juga dari yang lainnya yang mengambil dari Rib'i bin Hirash. Wa dzakara anna al-khilafa fil wasli wal irsal kal khilafi fi qabuli ziyadati thiqah. Ini pembahasan berikutnya. Ya jelas ya khonifillah untuk masalah ziyadati thiqah. Tambahan yang didatangkan oleh seorang thiqah yang tidak didatangkan oleh yang lain, ini kembali kepada qarinah. Dan kembali kepada penjelasan para immah mutaqaddimun. Dan biasanya, ketika seorang mendapati suatu tambahan yang tidak ada pada yang lain, yang lainnya lebih banyak jumlahnya dan kemudian lebih kuat dhabatnya, maka itu menunjukkan syudzud, menunjukkan syadnya tambahan tersebut. Makanya untuk contoh-contoh ziyadah thiqah sering dikritisi. Sering dikritisi karena apa? Tambahan tersebut kalau itu diterima biasanya dikuatkan oleh yang lain. Sebagaimana contoh ini, turbatuha, lafaz turbatuha ini sabit pada hadis yang lain. Bukan hanya ditambahkan oleh siapa? Oleh Abu Malik.
Qala wa dzakara anna al-khilafa fil wasri wal irsali kal khilafi fi qabuli ziyadati thiqah. Pembahasan berikutnya bahwasanya khilaf pada wasl wal irsal, apakah hadis itu mausul atau mursal, seperti khilaf pada diterimanya ziyadah thiqah. Ai Ibnu Shalah wa ibaratuhu, ya dzakara yakni Ibnu Shalah maksudnya. Wa ibaratuhu fi kitabih. Wa amma ziyad, ini maksudnya al-fa'il itu tahqiq, al-fahl, ya tahqiq seorang yang nisbahnya kepada al-fahl. Wa amma ziyadatul wasli ma'al irsal fa inna bainal wasli wal irsal minal mukhalafati nahwu man dzakarna. Wa izdadu dzalika bi anna al-irsala naw'u qadhin fil hadits. Fatarjihuhu wa taqdimuhu min qabili taqdimil jarh ala ta'dil. Wa yujabu anhu bi anna al-jarh qaddima lima fihi min ziyadatil ilm wa ziyadatu hahuna ma'a man wasal. Wallahu a'lam. Taib, jadi khilaf tentang apa? Suatu hadis misalnya, akhwani fillah, hadis ini dihukumi mausul atau mursal. Ketika ada khilaf ini, apakah mausul atau mursal, mana yang menambahkan? Mana yang menambahkan Abu Zaid? Yang mausul. Nah, riwayat yang mausul itu yang memberikan tambahan, karena khilafnya antara mausul dan mursal. Kalau mausul berarti apa? Nabi SAW disebutkan, sahabat disebutkan, kemudian tabi'innya tidak. Kalau mursal, siapa yang dijatuhkan? Sahabat. Nah, sahabatnya tidak disebutkan. Berarti yang meriwayatkan secara mausul menambahkan adanya sahabat di situ. Ya tidak. Maka, perbedaan antara riwayat mausul dan mursal ini, khilafnya seperti apa? Diterima tidaknya ziyadatu thiqah. Nah, ini maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Shalah, fa inna bainal wasli wal irsal minal mukhalafah nahwu ma dzakarna. Karena pada antara wasal dan irsal itu ada perselisihan sebagaimana yang kami sebutkan. Wa izdadu dzalika bi anna al-irsala naw'u qadhin fil hadits. Dan sebagai tambahan atas yang demikian itu, bahwasanya irsal adalah suatu jenis cacat dalam hadis. Karena hadis mursal hukumnya apa? Hadis mursal masuk pada hadis dhaif. Maka, menguatkan dan mengedepankan yang mursal masuk dalam apa kategori? Mengedepankan jarh atas ta'dil. Nanti akan kita lewati bahwasanya ketika bertentangan, satunya jarh, satunya ta'dil. Mana yang dikedepankan? Ada perawi yang lainnya menta'dil, ada perawi yang lain atau huffaz memberikan jarh. Mana dikedepankan? Maka dikedepankan jarh atas ta'dil. Kenapa? Karena yang menjarah mengetahui yang tidak diketahui oleh yang lain. Karena dia mengeluarkan dari hukum asal. Karena asal seorang muslim kan adalah asal seorang muslim perawi hadis adalah, kemudian yang lainnya menetapkan adilnya, kemudian ada yang menjarah. Wa yujabu anhu, kemudian dijawab, yang lainnya menjawab dan diterima demikian. Alasannya kenapa? Karena jarah dikedepankan disebabkan ada tambahan ilmu. Yang satunya tidak tahu kalau fulan itu bohong. Kemudian ada yang lain mengatakan, oh fulan kadzib. Ini ada tambahan ilmu, karena dia harus mendatangkan bukti. Itu untuk masalah jarah. Adapun dalam masalah wasal dan irsal, az-ziyadah huna, tambahan ilmu itu pada sisi mana? Pada sisi man wasal, ya kan? Pada orang yang
menambahkan atau meriwayatkan secara mausul, karena mursal dan mausul. Taib. Nah, itu khilafnya sama persis dengan apa? Khilaf pada permasalahan diterima tidaknya ziyadah thiqah. Karena seorang yang meriwayatkan secara mausul menambahkan pengetahuan adanya sahabat yang tidak disebutkan pada riwayat mursal, maka diterima tidak. Mana yang dikuatkan, mursal atau mausulnya, ini khilafnya sama. Ikhwanifillah, harus melihat apa? Melihat qara'in. Tidak kita katakan mausul itu menambahkan, berarti dia yang diterima. Tidak secara mutlak. Dilihat qarinah-qarinahnya. Makanya kadang dalam Bulughul Maram kita lewati taib mukhtalafun fi waslihi wa irsali wa rajih irsal misalnya. Yang dikuatkan oleh Daruqutni hadisnya mursal menjadikan dhaif. Ini banyak beberapa hadis dhaif disebabkan itu. Taib. Qala wal hukmu fihi ma wahid. Wa man abda farqan bainal mas'alataini fala yakhlu min takallufin wa ta'assuf. Nah. Jadi hukum pada keduanya itu satu, ziyadah thiqah, dan kemudian khilaf antara wasal dan irsal. Siapa saja yang ingin menunjukkan perbedaan antara kedua permasalahan, maka dia tidak akan lepas dari takalluf, yaitu takalluf membebani diri, dan ta'assuf yaitu kesulitan, repot. Harus menjawab dengan hal-hal yang sulit. Qala wa khulasatu tarjih al-ulama fi hadha ma qalahu Ibnu Hajar fi an-Nuzhah. Ini khulasahnya, perhatikan. Ishtahara an jam'in ma'al ulama'i. Nah, ini juga keliru. Harusnya mina. Ishtahara an jam'in minal ulama'. Kalau ma'al ulama' enggak mustaqim. Qala ishtarha an jam'in min al-ulama al-qawlu biqabuli ziyadati mutlaqa min ghairi tafsil. Betul atau tidak ini? Tidak betul, ya, tidak. Walaupun masyhur tapi tidak betul kalau menerima secara mutlak. Qala wa la yata'atta dhalika ala tariqil muhaddithin alladhina yashtarituna fi as-sahih alla yakuna syadhan thumma yufassiruna asy-syududha bi mukhalafati thiqah man huwa awthaq minhu. Taib. Jadi tidak bisa diterima secara mutlak. Yang menjadi metode para ahlul hadis, yaitu yang mereka mempersyaratkan dalam hadis sahih, yaitu harus lepas dari syadz. Kemudian mereka menjelaskan tentang syudud, menjelaskan bahwasanya syudud adalah mukhalafatus thiqah man huwa awthaq minhu, penyelisihan seorang thiqah terhadap orang yang lebih kuat, lebih thiqah darinya. Wal ajabu mimman awfala minhum ma'atirafihi biishtirat intifa'i syudud fi haddil hadits sahih. Dan merupakan keanehan dari orang-orang yang melalaikan persyaratan tersebut di antara mereka. Padahal mereka mengakui persyaratan harus lepas dari syudud pada definisi hadis sahih. Fakadzalika al-hasan, demikian pula hadis hasan harus lepas dari syudud. Wal manqul an a'immatil hadits al-mutaqaddimin ka Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim wa Nasa'i wa Daruqutni wa ghairihim i'tibaru tarjih fi ma yata'allaqu biziyadah wa ghairiha. Ini yang dinukilkan dari para imam mutaqaddimin, disebutkan di sini, yaitu mereka i'tibaru tarjih fi ma yata'allaqu biziyadah wa ghairiha. Yaitu mereka menjadikan i'tibar, menjadikan patokan adalah tarjih, yaitu memilih mana yang lebih kuat, yang menambahkan atau yang tidak. Tayyib. Wala yu'rafu an ahadin minhum itlaqu qabuli ziyadah
tidak diketahui dari seorang pun di antara mereka menetapkan diterimanya ziyadah secara mutlak. Qala wa laqad Zarkashi fi an-nukat qaula al-Ala'i muqtada tasarrufihim fi ziyadati qabulan wa raddan at-tarjihu bin nisbah ila ma yaqwa 'inda al-wahid minhum fi kulli hadits wa la yahkumuna fil mas'alati bi hukmin kulliyyin ya'ummu jami'al ahaditha ya'ummu jami'al ahadithi wa hadha huwa al-haqq. Nah, ini kesimpulan yang juga sama dengan pembahasan kemarin. Nah, bahwasanya konsekuensi dari tasarruf para imam dalam mensikapi ziyadah diterima atau ditolak yaitu tarjih, yaitu menempuh jalan mana yang lebih kuat. Nah, taib mana yang lebih kuat di antara mereka pada semua hadis, sehingga tidak dihukumi dalam masalah ini dengan hukum yang menyeluruh, mencakup semua hadis-hadis. Tapi masing-masing hadis harus dilihat. Masing-masing hadis harus dilihat. Nah, apakah diterima atau tidak tambahan padanya. Ini kesimpulan ringkas dari ziyadah thiqah. Nah, oleh karena itulah ikhwanifillah, seorang apabila mendapatkan suatu hadis, di situ ada tambahan yang tidak didapati pada yang lain, maka harus diperhatikan. Harus diperhatikan, dicek betul-betul. Di antara contoh ziyadah thiqah ikhwanifillah yang jelas, seperti apa? Pada tambahan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat Abi Awanah ada tambahan minal khair. Ini makbul. Ziyadah minal khair, dan bahkan ini sangat bermanfaat. Tambahan ini untuk menunjukkan bahwasanya kecintaan kita itu pada kebaikan, bukan kemudian aku sama-sama minum khamar, pengen temannya minum khamar, menunjukkan iman ini. Tayyib, saya ngerokok, saya berusaha teman saya ikut ngerokok. Nah, ini bukan yang dimaksud dalam hadis, tapi yang dimaksud adalah mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia suka kebaikan itu ada pada dirinya. Barakallahu fikum.